Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gua William. Puji Tuhan banget, catering donasi lagi. Hari ini kita dapat donatur lagi, Bapak Irfan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Irfan untuk segala kepercayaannya dan donasinya kepada gua. Hari ini gua bakal ngejalanin kepercayaan dari Bapak Irfan untuk memberikan donasi kepada Panti Lansia Santa Ana sebanyak 95 packs. Di belakang ini teman-teman udah lihat kemasannya udah dirapiin sama anak-anak. Dan untuk menu hari ini kita punya nasi putih, tahu goreng tepung, ada jeruknya untuk buah, terus untuk proteinnya kita pakai ayam saus tiram atau tumis ayam saus tiram dengan jamur. Dan ada ikan asam manis atau dori asam manis. Dan yang terakhir untuk sayurnya kita pakai tumis toge. Oke teman-teman, intinya begitu aja. Jadi hari ini gue akan menjalankan amanah dari Bapak Irfan. Sebelum kita memulai video hari ini, gue mendoakan Pak Irfan. Semoga segala donasi yang dilakukan Bapak Irfan boleh menjadi berkat juga untuk Bapak Irfan dan keluarga. Semoga apa yang diberikan ini juga bisa memberikan kebahagiaan serta kesejahteraan untuk Bapak Irfan dan keluarga. Oke, gue bakal langsung lanjut buat melakukan preparation catering hari ini. Habis itu baru kita bakal masak-masak semua menu yang udah gue sebutin tadi, guys. Nggak kelihatan ke bawah. Gimana? Oke teman-teman, kita udah selesai melakukan preparation ya. Menunya simple, nasi dengan tahu, ada jeruknya. Terus kita pakai ayam filet, kita bakal masak jamur dengan saus tiram. Terus ada ikannya akan kita masak asam manis, dan terakhir tumis toge dengan bumbu EXO juga. Simple banget, dan gue bakal mulai masak dari si togenya dulu. Untuk masak toge ini juga agak sedikit tricky karena toge ini kalau dimasak terlalu lama dia bisa benyek-benyek dan jadi nggak enak.
Sambil gue masak, di sebelah Inyong bakal goreng tahunya ya. Jadi Inyong hari ini bakal ngegoreng tahu-tahunya, sedangkan gue bakal masak si tumis toge, tumis ayam dengan jamur, pastinya dengan saus tiram, dan yang terakhir bakal masak ikan saus asam manisnya. Oke, minyaknya masuk dulu. Oke, seperti yang teman-teman lihat minyaknya udah masuk. Oke, gua bakal langsung masukin bawang bombaynya. Ya, nggak usah terlalu lama ya. Kita bakal masak ini cukup lama. Kalau kita tumis-tumis terlalu lama nanti semuanya bakal jadi lembek. Bawang putih sekitar 1,5 sendok makan. Selanjutnya ada bumbu EXO 2 sendok makan ya. Intinya ada di bumbu EXO sama bawang bombaynya yang ngasih aroma lebih. Oke, kita tumis dulu sampai wangi. Ya, kalau terlalu lama, sekarang toge-togenya langsung bakal gue masukin. Oke. Kita bakal masak untuk 100 porsi ya. Satu masak. Bisa, Kak. Oke, tanpa membuang waktu langsung masuk mix seasoning ya, sekitar 5 sendok makan. Ini kelihatannya aja banyak, nanti kalau kita udah masak dia bakal nyusut ya si togenya ya. Gula, terus kita kasih sedikit penyedap atau MSG. Oke. Oke, lanjut kita bakal masukin minyak wijennya. Oke, minyak wijen udah masuk. Kecap ikan. Oke, sudah beres. Saus tiram. Dan sedikit aja air untuk ngelarutin si bumbu-bumbunya biar bisa merata ya. Oke, ini kita aduk terus. Oke, cukup. Gua cobain dulu. Tinggal kita matengin lagi sedikit, masih ada toge-toge yang belum matang. Lu ngerasa udah pas. Sedikit asin, sedikit gurih. Gua nggak mau terlalu matang, karena masih akan ada proses pemasakan, ini kan panas. Jadi kalau kita udah masak togenya terlalu matang, nanti toge ini 1 jam lagi bakal jadi lembek banget. Tapi kalau posisinya 3/4 matang ini, jadi belum matang banget tapi juga nggak setengah matang. Nanti pas kita sampai lokasi, si togenya ini bakal masih tetap garing teman-teman. Dan tumis toge kita ini udah siap diangkat dan sudah siap untuk dihidangkan. Dan sekarang gue bakal lanjut buat bikin si ayam filet dengan jamur saus tiram. Bikinnya juga gampang banget.
teman-teman saksiin aja deh videonya. Pokoknya resep gua semuanya simple, nggak ada yang susah, nggak ada yang ribet. Yuk. Seperti biasa masuk minyak dulu. Oke. Yat, ayamnya berapa kilo tadi, Yat? 5. Oke teman-teman, di sini gua nggak pakai banyak minyak ya, seperti yang teman-teman lihat, karena di sini gua menggunakan daging paha. Basically daging paha itu kalau kita tumis atau kita masak juga akan mengeluarkan minyak. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan sedikit minyak aja biar nggak jadi oily banget masakan kita. Nah ini minyak udah masuk, sekarang gua bakal masukin bombay terus bawang putihnya. Bawang bombay kita masukin. Iya. Kurang lebih kita pakai 700 gram bombay untuk 5 kilo daging filet ayam. Nggak usah pakai lama. Bawang putihnya langsung masuk. Oke, kurang lebih ini 2 sendok makan lah ya. Jangan sampai terlalu layu. Masukin sekarang daging ayamnya. Nyok, pegang. Nggak jadi. Ini ayamnya udah dibumbuin juga ya teman-teman ya. Jadi nggak tawar. Oke, ayam kita udah masuk semua sebanyak 5 kilo. Kita tumis-tumis saja. Oke, sambil menunggu matang, udah bisa kita marinasi teman-teman. Ini seasoning. Iya, nggak usah terlalu banyak karena kita udah bumbuin juga ayamnya sebelumnya. Sedikit gula ya. Saus tiram itu dia agak manis. Terus pasti MSG, udah pasti banget. Tanpa obat ganteng, semua ini akan terasa hambar. Messi. Namanya aja udah ayam saus tiram, jadi kita butuh saus tiram agak banyak. Kurang lebih ini ya sekitar 5 sendok makan atau 6 sendok makan. Kecap ikan, minyak wijen dulu. Kita 3 sendok makan. Terakhir kecap ikan, kurang lebih 3 sendok makan juga. Jangan terlalu dikasih rasa berlebihan dulu karena takutnya nanti jadi keasinan ya. Karena ayamnya juga pada dasarnya sekali lagi ini udah dibumbuin. Gua kasih sedikit lada. Oke. Kecap manis masuk. Kecap manis itu, Bos. Iyalah. Dan yang terakhir ada saus sambal kita masukin. Tapi jangan terlalu pedas ya, karena sekali lagi ini bakal dikirim ke panti lansia. Cuman untuk rasa-rasa sedikit pedas yang lucu-lucu aja. Oke, ini ayamnya posisi sudah setengah matang. Sekarang gue mau masukin jamur-jamurnya dulu nih ke dalam. Yang gue pakai kali ini adalah jamur tiram. Jamur tiram mengeksekusinya sangat mudah. Kalian tinggal beli di pasar, terus bagian item-itemnya di peel atau dibuang-buangin. Habis itu direbus dengan sedikit air yang sudah dicampur dengan sedikit cuka dan juga garam. Oke, jamurnya udah masuk. Kita aduk-aduk. Ya, tambahkan sedikit air.
Dan yang terakhir adalah larutan maizena untuk mengentalkan masakan kita. Selain untuk mengentalkan, larutan maizena ini juga berfungsi ya teman-teman untuk mengikat rasa. Jadi kalau kita pakai maizena kan kuah kita jadi kental dan otomatis si kuah-kuah ini bakal mengikat ke setiap pori-pori dan setiap biji-biji dari ayam kita. Oke teman-teman, ini ayamnya udah kita masak atau udah gua masak ya. Kurang lebih 15 menit tadi gua godok dan sekarang gua mau cobain dulu. Kurang lada aja nih, rasa sih udah pas, udah asin, udah gurih, udah manis. Pokoknya udah mantap nih. Kita tambahin sedikit lada aja, biar tes Chinese foodnya benar-benar keluar banget. Nah, Inyong belum pernah nih masak beginian nih ya. Ini karena menu catering spesial, jadi gue keluarin jurus-jurus rahasia gue. Cang. Mantap banget. Udah begini aja, tumis ayam, jamur, saus tiram kita udah beres dan udah siap untuk disajikan. Oke teman-teman semua, teman-teman udah lihat tadi gue bikin tumis toge, terus gue udah bikin tumis ayam dengan jamur, saus tiram, terus Inyong masih berkutik dengan tahunya dan gue akan bikin si Dori saus asam manisnya. Ya sebenarnya bikinnya sih sama aja ya seperti video-video catering kemarin, cuman kalau dibikin lagi kan pastinya jauh lebih enak, jauh lebih detail videonya. Oke, sekarang gue bakal langsung masak. Teman-teman perhatiin terus videonya. Ya udah, begitulah intinya. Oke. Minyak masuk, kita gedein api. Nggak usah lama-lama, langsung masuk bombay. Bombay kita udah masuk. Masuk bawang putih. Minta gula ya. Iya. Sudah wangi ya, nggak usah terlalu lama, nggak usah sampai kecoklatan, nggak usah sampai si bombaynya terlalu layu. Sekarang kita masukin saus asam manisnya. Oke. Sedikit air. Iya, cukup. Iya. Masukin MSG 2 sendok teh. Minyak wijen. Oke. Gula pasir langsung gue masukin ya. Kurang lebih kita pakai 5 sendok makan. Oke. Kita aduk-aduk biar bumbu-bumbunya larut dulu. Dan yang paling terakhir ini ada larutan maizena. Ya, langsung kita masukin ya. Sambil diaduk-aduk biar si sausnya kental. Kalau untuk ikan atau bahan-bahan protein yang sudah ditepungin terlebih dahulu, pastiin bumbunya jadi dulu, baru kita masukin proteinnya atau
si objek makanannya ya. Karena kalau kita udah masukin misalkan kayak ayam goreng tepung gitu ya, udah ditepungin. Nah, ini sausnya kan udah jadi, dicobain udah enak. Masukin ayamnya, terus baru kita kentelin, hancur itu. Udah pasti tepung-tepungnya bakal jadi hancur dan masakan kalian udah pasti gagal. Jadi kalau masak porsi besar seperti ini, teman-teman harus mengetahui teknik dasarnya dulu. Jadi ini sausnya kita jadiin dulu, udah kental dulu, nanti setelah kental baru kita masukin ikannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini udah kental banget saus kita tuh, ya. Jadi kita mau punya konsistensi yang seperti ini. Jadi nggak boleh cair ya kalau untuk bahan-bahan makanan yang ditepungin. Karena kalau misalkan saus kita cair, nanti si bahan dasar makanan kita itu bakal jadi rusak. Sekarang gue mau cobain dulu sausnya, apa yang kurang kita bisa tambahin. Asamnya udah dapet, gurihnya udah dapet, manisnya masih kurang. Padahal ada inyong ya, udah manis ya, tapi masih kurang aja ya. Berarti lu kurang manis, Yong. Oke, kita aduk-aduk lagi. Seperti biasa. Sekarang kita kecilin dulu apinya. Oke. Dan dorinya langsung kita masukin. Ini kan dori kita. Banyak sekali ya. Langsung kita masukin. Hibur lah. Ya, kita aduk pelan-pelan. Ini kita aduk terus sampai ikannya terbalur dengan saus asam manisnya. Oh ya, untuk basic saus asam manisnya ini gue pakai 2 kilo ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri lah, ini pas banget. Ini yang udah beres tahunya? Belum. Ya teman-teman bisa lihat ya. Gue udah bikin tumis toge, udah bikin ayam, terus juga ikan asam manis masing-masing 100 porsi. Inyong goreng tahu 100 porsi. 3 menu ini 300 porsi udah beres, dia belum selesai juga. Aduh, udahlah terserah Inyong aja lah. Dia kalau kerja memang suka begitu guys. Jadi dilama-lamain gitu ya, ya pokoknya ya dimalas-malesin gitulah. Oke, intinya gue udah selesai masak dan ini udah siap untuk kita hidangkan. Masa 300 porsi beres, tahu nggak beres-beres, gila. Woi, buruan woi. Baik banget, Bos. Ya, nggak ada alasan. Oke, sahabat semuanya, udah beres catering kita dan ini juga udah rapi. Jadi tadi sambil masak, anak-anak sambil ngerjain karena sekarang timnya lumayan banyak, full tim kita ada 5 orang. Jadi yang standby di belakang bisa ngerjain orderan saat masakan udah jadi itu ada 3 orang. Ada Arsa, ada Sewu, terus juga ada Dayat. Dan untuk menunya, gue langsung kasih lihat teman-teman. Ya, ini dia menu catering kita hari ini. Nasi putih. Terus ini ada cutlery-nya, ada sendok dan juga tisu. Ada 2 lembar tahu. Ada ikan dori dengan saus asam manis. Terus cah ayam dengan jamur. Pastinya kita pakai saus tiram. Terus ini juga ada tumis toge, bumbu EXO, dan yang terakhir untuk buahnya kita ada jeruk. Nah ini udah beres semua sebanyak 95 porsi teman-teman. Tuh. Oke, anak-anak lagi pada naruhin tahunya. Nah begitu aja, gampang banget ngerjainnya sih intinya. Ini kurang lebih tadi mulai masak jam 12, sekarang jam setengah 3, 2 jam setengah, 100 porsi premium lunchbox sudah beres. Nggak terburu-buru, ngerjainnya santai, dan gue bakal langsung ngirim. Kurang lebih nyampe lokasi jam setengah 4. Karena jauh banget, jujur aja dari kedai itu paling nggak bisa 1 jam, itu pun naik tol. Kalau jalan kaki bisa seminggu teman-teman. Ya udah gitu aja.
Sekarang anak-anak lagi pada beres-beres, mau ngerapiin ini packingan-packingannya, mau ditutup-tutupin ya. Si Sewu udah mulai nutup-nutupin tuh. Ya, oke, bagus banget nih Sewu. Kerjaannya top dia, pokoknya mantap lah. Nanti dapat bonus 2.000, woi, buat jajan teh jus gula batu. Oke, gitu aja. Gue mau rapi-rapi dulu, ganti baju. Habis itu kita langsung jalan ke panti lansia Santa Ana. Oke, setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kita sudah sampai di Panti Lansia Santa Ana. Oke, tapi ntar kita lihat dulu ya, kita turun dulu. Gerbangnya sih ketutup. Permisi. Permisi. Apa dari sana ya? Kita lihat apakah ada pintu lain. Ada pintu kecil di depan sih. Ini pantinya gede banget teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Ini isinya 100 orang atau 95 orang lah. Kalau kita buletin 100. Kalau nggak salah tuh 70 lansia dan pengurusnya tuh 20-an. Oh iya, lewat sini. Tuh. Bisa. Permisi, aku mau kirim makanan. Udah di depan. Kemarin udah janjian sama Kak Eva ya. Kirim apa makanan? Makanan untuk omanya. Cuman di gerbangnya masih ditutup. Memang gerbang tuh selama ada COVID kan ditutup kok. Kalau lewat sini nggak bisa. Bisa sih. Ya, dia lewat sini. Jadi mobilnya mundurin aja. Oke deh. Ya. Karena nanti lebih susah kalau sini kan. Jadi nggak boleh ada kunjungan nih selama Nggak boleh, COVID. Selama ada COVID nggak Tapi boleh. untuk donasi makanan dan lain-lain tetap boleh ya. tetap. Oh, gitu. Tapi kalau untuk kunjungan atau saudara atau apa, Acara-acara juga nggak boleh. Selama Oh, ini nggak boleh. jadi ini cuman saudara aja nggak boleh kok ditengok. oh ditengok saudara pun nggak boleh ya. Nggak boleh masuk. Iya, ya, soalnya paling lansia lihat-lihat, semua sih ya. Takutnya nanti kalau kena apa-apa. Oh, iya, Kan betul. umurnya kan udah 60. Betul, udah lansia lah ya. Iya kan kondisi juga udah lemah kan. Tapi oma-opanya pada sehat-sehat semua kan? Ya, puji Puji Tuhan. Ya udah aku mundurin dulu mobilnya ya. Iya. Tadi teriak-teriak di depan nggak ada yang nyaut. Oke, sebentar ya. Nah, Mau pakai tanda ini nasi ya kok? nasi betul. Mau pakai tanda terima Nggak usah. Mau dititipin aja. Ini kan nggak sepenuhnya dariku. Iya. Ibu selaku Saya pengurus. Enggak.
karyawan. Oh, ya bagian udah. masak. Oh, begitu. Nggak ada suster? Suster ada, mau ketemu. Enggak sih, paling dititipin aja. Kalau ini dari kerabat kami, donaturnya namanya Pak Irfan. Pak Irfan. Jadi kalau ada rosario atau ibadah, nitip untuk didoain aja Pak Irfannya. Oh, Pak Irfan. Iya. Kalau untuk apa namanya oma opa di sini sendiri itu semuanya itu ada yang berbayar atau ada yang dititip? Ya kebanyakan yang akhir-akhir setahun ke belakang ini pada bayar. Tapi yang tahun dulu itu pada ada yang titip berapa tahun yang lalu ya. Ini saya cerita dari tahun lalu terus ditinggal sampai sekarang nggak bayar. Oh, itu kalau Santa Ana sendiri yayasan atau kepemilikan pribadi? Yayasan. Oh, yayasan. Ya, yayasan dari Medan. Oh, dari Medan. Oh gitu. Jadi di Medan juga ada ya? Ada. Oh gitu. Gitu ya. Udah sayang banget nggak bisa ketemu Oma nih. Biasanya sih saya kalau ini kan aku kan punya kayak komunitas gitu. Iya. Jadi komunitasku tuh kayak begini. Kita sering bagi-bagi makanan ke panti. Kalau ada dana lebihnya ya kita biasanya ngasih ya keperluan-keperluan panti lah. Panti lansia, apa panti asuhan atau Ini apapun aja itu. sementara makannya nggak boleh berkumpul dulu. Oh, dipisahin juga makannya? Ya, enggak. Biasanya kan di meja sini bareng-bareng. Oh iya, biasa di situ Ya, betul. sekarang di kamar-kamar dulu. Oh, semua makan di kamar Ya, masing-masing. Di luar sih tapi di depan kamar. Oh iya, biar nggak berantakan Iya. juga kamarnya. Nggak boleh ini, Nggak boleh makan di depan semua ya. Oh, jadi sampai orang tua itu anaknya semua nggak boleh jenguk juga itu. Sementara paling seperti ya itu. lewat telepon atau kalau keperluan yang benar-benar itu ya paling di sini tapi harus pakai masker. Ya Oh, bisa, iya. tapi jarang sekali. Jadi oma-opanya benar-benar dijaga banget Iya. ya. Kayak soalnya rawan lah kok kasihan. Iya, Kalau betul. sampai kena kan kasihan. Maaf dengan ibu siapa nih? Aku Ibu Leni. Ibu Leni ya. Udah, oke gitu aja deh. Yang penting aku udah nyampein makanannya udah nyampe ya. Makasih Ibu ya, terima Pak. kasih banyak ya. Sama-sama Sampai ya, ketemu Bu, lagi ya. ya. Ya, amin. Mari Ibu. Iya, Ayo mari. Kak semua. Makasih ya, Pak, ya. Mari, aku juga makasih.